Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Denny Indrayana, Anies akan gagal maju di Pilpres di 2024 bila MA menangkan PK Muldoko ke Demokrat. Betul begitu ya. Karena apa? Karena rekomendasi ya dari partai harus dua kubu itu begitu kan. Kenapa MA bisa memenangkan PK Muldoko begitu? Misalnya dalam pertanyaan itu apa urgensinya? ADART-nya seperti apa begitu kan? Karena bisa saja diikuti oleh berbagai hal, apalagi kan Pak Muldoko tidak punya KTA sama sekali begitu kan? Bukan kader Demokrat, tiba-tiba mau ngambil itu, ada apa begitu kan? Jadi jelas ini ada sesuatu yang perlu kita tahu bahwa padahal ya Pak Muldoko ini sudah 16 kali kalah begitu kan. Masih mau mengajukan sana sini begitu kan. Jangan mentang-mentang bahwa sudah berkuasa dan sebagainya begitu. Ini harus ditegur oleh Pak Mahfud begitu kan. Siapapun tidak boleh mengambil hak begitu kan. Mengambil menjegal partai orang begitu kan. Kalau dia bersaing secara sehat, buatlah partai baru. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Denny Indrayana, Anies akan gagal maju di Pilpres di 2024 bila MA menangkan PK Muldoko ke Demokrat ya. Bisa saja begitu ya. Bahkan jauh-jauh hari udah nyiapin alasan kalau beneran gagal tinggal tuh kan ya. Bisa saja Anies Baswedan sudah tidak menjadi calon presiden lagi begitu kan. Gagal karena terganjal presidensial threshold begitu ya. Muldoko pasti menang, bukan karena Muldoko juga ya. Ya salah satunya nih, akan kayak banyak yang golput. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dinasti keluarga ya SBY akan tergeser lah pastinya. Ini partai keluarga, SBY ya sebagai pembina, AHY sebagai ketua umumnya, dan Ibas sebagai ketua apalah namanya. Masa nggak kasihan? SBY sedang berjuang untuk AHY. Ngerti ora Zon? Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu. Emang kalau maju bakal menang Den ya harus surveinya saja dulu ini. Bikin gaduh wae orang ini yang harus ditangkap ini. Akan ya akal bulus mulai jalan, siap-siap di luar ekspektasi. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena kekuatan Muldoko itu tidak hanya kekuatan pribadi, bisa saja dari situ begitu ya. Kita tahulah bagaimana penguasa-penguasa hari ini gampang untuk menguasai tertentu begitu ya. Tetapi ekspektasi kita ya, kita tidak boleh lengah ya, di mata depan ya, di mata hukum kita harus sama begitu ya. One shot to kill ya, ketika dua orang stres bersatu ya, satu begal partai, yang satu lagi begal capres. Di belakangan mereka berdiri mahkamah keluarga yang siap mendukung. Apa ini maksudnya begitu ya. Jadi kita tahulah kenapa sih ya, urgensinya apa untuk merebut itu begitu kan ya. Kalau ingin menjegal Anies Baswedan kan bukan begitu caranya begitu ya. Ini sama aja dengan di pertandingan partai final sepak bola SEA Games Indonesia versus Thailand ya. Terus gue meramalkan Indonesia tidak akan juara kalau nggak bisa cetak gol. Bener dong. Masa maling mau dimenangkan kader bukan ya? Ya karena pada akhirnya bisa saja itu terjadi, atau ada bersifat politis, ada intervensi dan sebagainya, bisa saja itu terjadi begitu. Tetapi saya apresiasi sekali kepada Partai Demokrat hari ini ya, padahal 16 kali memenangkan itu begitu ya. Memang ya bengis ya rezim sekarang ini ya, halalkan segala cara demi meraup kekuasaan ya. Kalau Pak Anies insya Allah jadi presiden, yang nanti Pak Anies bisa kelojotan survei ya, hasil terbawah aja udah uring-uringan ya, fitnah sana sini begitu ya. Fik jadi buat kepentingan ya partai, dia sebar hoax dan giring opini ya, kapan diproses hukum ya. Betul juga begitu. Jadi kita tahu bahwa persoalan politik hari ini bisa saja itu dilakukan begitu. Dan sekarang katanya kabarnya si Denny Indrayana ya, yang kemudian dia memberikan satu statement bahwa bisa saja itu PK itu akan dikabulkan oleh MA. Katanya begitu ya. Terus kemudian pembocoran terkait proporsional tertutup ya, terbuka menjadi tertutup, itu sudah dilontarkan ya oleh Denny Indrayana. Dapat dari mana? Wallahu a'lam begitu ya. Tetapi ini harus diperiksa katanya begitu ya. Tanpa persoalan ini pun belum tentu Anies bisa maju Pilpres. Jangan terlalu yakin. Persoalan cawapres saja masih belum jelas. Sekarang bisa saja dibilang gitu, besok-besok bisa saja partai ini yang justru ninggalin Anies Baswedan. Ya namanya politik itu bisa seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Denny Indrayana, Anies akan gagal maju di Pilpres di 2024 bila MA menangkan PK Muldoko ke Demokrat. Wah, ini ada apa begitu kan? Ya, agak ngeri-ngeri sedap begitu ya untuk mengomentari ini begitu ya. Jadi kalau memang dia benar begitu ya, ada sesuatu bersifat politis, maka tentu ya apa yang disampaikan oleh si Denny Indrayana ini betul begitu ya. Tetapi kalau memang ini adalah sebagai relasi, sebagai apa namanya spekulasi begitu kan. Tetapi kenapa kok apa namanya rezim ini kok panik begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Ini dikutip dari Kompas TV, ya pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebutkan bakal calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan gagal maju Pilpres di 2024 bila Mahkamah Agung MA memenangkan peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staf Kepresiden KSP Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat begitu ya. Bahkan diketahui kini Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah memutuskan mendukung Anies Baswedan di pesta demokrasi nanti. Partai berlambang bintang Mercy itu ya tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari Nasdem dan PKS. Artinya kalau ini memang ada bersifat politisnya misalnya, lalu kemudian diajukan, diterima di situ, ya ini akan bisa menjadi ketar-ketir kepada Partai Demokrat begitu kan. Siap-siap di situ begitu. Ya kalau sudah dimenangkan Pak Muldoko tentu ini Partai Demokrat akan menjadi dua kubu begitu kan. Kalau kubu pertama, kubu kedua harus ada rekomendasi di situ untuk menjadi calon begitu ya. Bisa saja, siap-siap saja, bisa saja AHY ya kalah di situ begitu. Tapi menurut ADART yang ada maka Pak Muldoko ini tidak pernah menang di pengadilan begitu ya. JKPK Kepala Staf Kepresiden Muldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak dan pencapresan Anies Baswedan dijegal kekuasaan, kata Denny dalam keterangan tertulis. Bahkan ia mengaku khawatir jika penguasa menggunakan alat hukum untuk menjegal seseorang bakal capres untuk berlaga di Pilpres di 2024. Dalam pesan yang saya kirim itu, saya juga khawatir ya soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu di 2024. Bukan hanya di MK Mahkamah Konstitusi, tapi juga di MA. Secara spesifik saya mengajak publik ya untuk juga mengawal proses PK yang diajukan Kepala Staf Kepresiden Muldoko atas Partai Demokrat. Mantan Wakil Ketua Umum Hukum dan HAM itu menjelaskan proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum sehingga lebih rentan diselewengkan. Bahkan jangan sampai kedaulatan partai ya dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan. Bagian dari istana Presiden Jokowi lagi-lagi karena kepentingan cawi-cawi dalam kontestasi Pilpres di 2024. Pak Jokowi aja ikut masalah cawi-cawi, masalah politik hari ini begitu. Kenapa begitu ya? Kok masih ikut-ikutan? Kenapa seolah-olah tidak tidak ada dukungan sama sekali kepada Anies Baswedan begitu ya. Kok tiba-tiba ya cawi-cawi masalah politik kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo dan sebagainya. Katanya menyelamatkan bangsa dan negara, kok seperti ini padahal itu adalah anak bangsa semua begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya, jangan sampai kedaulatan partai dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan. Seharusnya Presiden Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya. Mari kita ingatkan ya bunyi pasal 6A Undang-Undang 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, ujarnya. Sebelumnya juru bicara Mahkamah Agung MA Soeharto membantah kabar pulau ya kalau PK yang dilakukan Muldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat akan dikabulkan oleh MA. Berdasarkan sistem informasi administrasi perkara di MA itu tanggal distribusi masih kosong di majelis masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusan bisa ditebak-tebak? Tunggu saja proses DMA terkait perkara itu, ujar kepada Kompas TV. Artinya kalau sudah ditunggu ini ada apa begitu ya. Dan bahkan ya Soeharto menjelaskan berdasarkan sistem informasi administrasi perkara di MA nomor 128 PK ya. Pihaknya belum menetapkan majelis hakim dan wakil persidangan dalam PK yang diajukan KSP Muldoko tersebut. Kan betul begitu. Ada ajuan ya PK. Kok Muldoko seolah-olah membantah terkait dengan hal ini begitu ya. Bahkan ini kan jelas-jelas begitu kan.
Nanti setelah tanggal distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya yang menetapkan hari dan tanggal persidangan, ujarnya. Ya, inilah yang kemudian kalau memang sudah pasti ada di situ ya diterima oleh MA, maka Anies Baswedan jelas gagal menjadi calon presiden RI di 2024 ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.